Selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi topik ketiga, yaitu terkait dengan materi matriks. Tapi yang kita bahas adalah tentang transformasi elementer baris dan kolom. Ada yang kedua, matriks ekuivalen, ada matriks elementer, ada ruang baris dan ruang kolom seperti itu. Jadi ada 4 poin yang kita pelajari. Yang pertama adalah transformasi elementer baris. Biasanya baris itu sering disingkat, nanti notasinya ada yang menyebutkan H ataupun ada yang menyebutkan B, sama saja di sini H atau B. Kalau kolom itu biasanya ada yang menyebutkan K. Artinya kalau ada H atau B itu adalah artinya transformasi elementer baris, tapi kalau ada K itu artinya transformasi elementer kolom seperti itu. Dimana ada 6 transformasi itu artinya kalau dalam bahasa kita operasi. Anda ingat film favoritnya Transformer, itu adalah perubahan dari mobil ke robot atau sebaliknya, kan dia berubah ya. Ini juga sama, transformasi elementer itu adalah kita akan mengubah baris atau kolom. Kalau H itu dinamakan baris yang kita ubah, kalau K yang dinamakan kolom, seperti itu. Yang pertama adalah ada penukaran. Ini ada penukaran tepat baris ke I dengan baris ke J. Itu biasanya ditulis H I J. Ini A, ini matriksnya. Jadi matriks A itu baris pertama baris ke I dan baris ke J ditukar. Jadi cuma ditukar posisinya saja seperti itu. Itu adalah HIJ. Ingat-ingat adalah penukaran baris ke I sama baris ke J. Sebagai contoh biar Anda tidak meraba-raba, contohnya ini. Jadi saya punya matriks A dengan ordo 3x3 ini ya. Ordonya adalah 3x3, dimana ordo 3x3 ini saya akan menyampaikan operasinya adalah H12. H12 berarti apa? Penukaran baris pertama dengan ditukar dengan baris kedua. Nih, kalau kita lihat, yang ini saya kasih tanda biru, baris pertama ini ya, saya kasih tanda biru ini. Jadi saya poin 1 aja, 014 itu akan saya tukar menjadi baris kedua. Jadi ini, nah sebelahnya ini. Jadi baris pertama jadi baris kedua, baris kedua jadi baris pertama. Itu sudah seperti itu saja. Itu adalah H12 atau tipe pertama penukaran pada baris. Mudah kan ya? Baik, kalau sudah bisa, berikutnya adalah tentang penukaran kolom. Jadi kalau tadi baris saya tuliskan H atau B tadi, kalau kolom itu saya tuliskan KIJ. Artinya sama, KIJ, penukaran kolom ke I dengan kolom ke J, seperti itu. Kalau kita bahas contohnya, ada contoh soalnya adalah sama. Saya punya matriks A yang atas tadi, ordo 3x3 juga, matriksnya sama, tidak saya bedakan. Bisa Anda lihat ini matriksnya sama. Tapi di sini operasinya beda. Kalau tadi H12, sekarang K12. Apa tadi K12? Jadi kolom pertama ditukar dengan apa? Kolom kedua, seperti itu. Ini saya kasih tanda warna hijau. Kolom pertama saya kotakin 0, 2, 0. Ini akan saya tukar menjadi kolom kedua ini. Nah, ini. Nah, jadi ini adalah hasil dari K12A. Apa artinya tadi? Matriks A yang awal ini kolom pertama sama kolom kedua ditukar. Kolom pertama jadi kolom kedua jadi kolom pertama, seperti itu. Itu adalah tipe pertama. Oke, saya yakin masih bisa. Berikutnya kita masuk tipe yang kedua.
Tipe kedua itu ini. Ada perkalian, jadi ada perkalian baris ke I dengan skalar K itu dituliskan H I pangkat K. Jadi ada yang menuliskan H1 pangkat 2, contohnya ini. Artinya apa ini? Ini artinya adalah baris pertama dikalikan 2, ataupun ada yang menuliskan 2H1, sama artinya. Ini baris pertama itu dikalikan dengan 2 seperti itu. Oke ya. Sebagai contoh kita lihat matrisannya ini. Baris pertamanya apa? Baris pertama biar beda saya kasih warna merah. Ini saya kotakin warna merah 0, 1, 4. Ini kalau kita kalikan 2, jadi dikalikan 2 semua. Ini kali 2, ini kali 2, ini kali 2. 0 kali 2, 0. 1 kali 2, 2. 4 kali 2, 8. Jadi yang berubah hanyalah yang baris pertama saja. Baris berikutnya gimana Pak? Tetap tidak masalah seperti itu. Karena dia cuma H1, 2, A. Artinya tadi apa? Baris pertama dikalikan dengan 2 seperti itu. Itu yang baris. Yang kolom juga sama. Ada KIK. Artinya apa KIK? KIK itu adalah kolom KI ya, kolom KI dipangkatkan atau dikalikan K. Misalkan di sini ada contoh matris A-nya juga, tapi di sini diambilnya contoh beda, bukan K1, tapi di sini adalah K3. Ini artinya K3 pangkat min 2 atau min 2 K3 sama aja. Apa tadi artinya? Min 2 dikali kolom ke-3. Artinya ini saya kotakin dulu. Berikutnya K3-nya mana? Saya kotakin warna biru. K3-nya. Oh, ternyata ini 4 kali min 3. 4 kali, maaf, bukan min 3, min 2 ya. 4 dikali min 2 ini 4 kali min 2 adalah min 8. 1 dikali min 2 juga sama min 2. 1 dikali min 2 juga min 2. Jadi jawabannya min 8, min 2, min 2. Jadi yang berubah hanya kan kolom ketiga karena operasinya hanya itu saja seperti itu. Ini biasanya saya namakan dengan tipe kedua. Kalau tadi yang nomor 1 dan nomor 2 itu saya namakan dengan tipe pertama seperti itu. Terus gimana Pak? Ada tipe apa lagi? Ada satu tipe lagi. Apa itu? Tipe ketiga. Ini tipe ketiga itu adalah tipenya agak kompleks dia. Ada HIJ pangkat K. Ini biasanya itu misalkan artinya dulu baris ke I ya, menambahkan baris ke I dengan K kali baris ke J. Ini ya, jadi artinya ini adalah baris pertama ditambah K kali baris ke J. Artinya ini kalau saya jabarkan ini sama dengannya. Oke, coba kita langsung contoh biar Anda tidak meraba-raba. Saya punya contoh, matriksnya sama, tidak saya rubah, tapi operasinya saya bedakan. H1, 2 pangkat 2. Ini kalau saya artikan dulu, apa itu? Adalah baris pertama, ya, baris pertama ditambah 2 kali baris kedua. Ini ada 2, ini 2. Artinya apa? 2 kali baris kedua. Berarti yang kita masukkan apa? Kita cek dulu baris keduanya. Nah, ini baris keduanya. Oke, baris keduanya apa itu? 2, 1, 1. Kalau saya kalikan berapa ini? Baris kedua berarti 2 kali 2, 4. 2, 2. Kita tambahkan dengan baris pertama. Apa baris pertama? Saya tuliskan di sini baris pertama, bawahnya ya. 0, 1, 4. Kalau saya tambahkan berapa jawabannya? 6, 3, 4. Nah, yang berubah hanyalah yang baris pertama saja. Ingat, di sini yang kata kuncinya yang berubah adalah yang depan ini. Di sini saya kasih warna biru ya. Jadi yang berubah adalah ya ini. Ini. Yang berubah yang baris pertama saja. Baris kedua sama ketiga tetap tidak ada perubahan seperti itu. Jadi yang untuk yang tipe ketiga ini, kalau biasanya saya instruksikan
Anda cari barisnya yang belakang, Anda kalikan dulu jawabannya berapa, habis itu ditambahkan dengan baris pertama seperti itu. Itu ya. Oke, nanti kita lebih latihan soal lagi biar Anda tambah bisa seperti itu. Baik, yang ketiga adalah ada menambahkan kolom ke I dengan K kali kolom ke J, sama K I J pangkat K, sama ini artinya apa Pak? Artinya Pak, kolom ke I ya ditambah K kali kolom ke J seperti itu ya, sama artinya, konsepnya sama. Kalau kita contohkan misalkan ini K3 1 pangkat min 2, artinya apa? Kolom ketiga, mana kolom ketiga? Satu-satu dulu boleh. Apa kolom tiganya? 4 1 1 ya enggak, ditambah apa, ditambah min 1, ini satu yang di sini, min 2 kali kolom pertama. Jadi kalau bisa agak sedikit biar nanti bisa langsung, ini min 2 kali kolom pertama. Apa kolom pertamanya? Ini kolom pertamanya 0 kali min 2 0, 2 kali min 2 min 4, 0 kali min 2 0. Kalau ini saya tambahkan dari 1, nah ini berapa hasilnya? 4 tambah 0 sama dengan yang diubah kolom ketiga ya, ini ya. Nah, ini kolom ketiga berubahnya. Nah, saya kotakin di sini. Nah, 4 tambah 0 4, 1 tambah min 4 min 3, 1 tambah 0 1, seperti itu. Itu adalah tipe ketiga seperti itu. Oke ya. Nanti silahkan disimak lagi, diputar-putar lagi videonya, karena ini yang biasanya tipe ketiga kalau nggak banyak berlatih nanti akan kebingungan seperti itu. Ini yang harus Anda pahami. Berikutnya, setelah transformasi baris elementer baris ada 3 macam. Berikutnya ada yang namanya matriks ekuivalen. Jadi di sini ada keterangan definisinya, dua matriks A dan B dikatakan ekuivalen. A ini simbolnya adalah kayak apa ya? Kayak OG enak ya. Nah, A ekuivalen B bila matriks A tersebut dapat hasil transformasi elementer baris atau kolom. Jika diperoleh dari elementer baris, maka dinamakan ekuivalen baris. Jika dari elementer kolom, maka dinamakan ekuivalen kolom, seperti itu. Untuk contohnya seperti ini. Jadi ada matriks A dan B sebagai berikut. Apakah A ekuivalen sama B? Kita cek. A-nya ini, B-nya ini misalkan. Coba kita cek bareng-bareng. Kolom pertama, apakah ada yang kesesuaian? Di sini baris pertama pada baris kedua pada matriks A itu ternyata sama dengan baris pertama pada matriks B ini. Nah, lihat ini. Apakah ada lagi? Coba cek baris pertamanya. Oh, baris pertama itu diubah menjadi baris kedua. Oh, udah, berarti A atau B ini hasilnya apa? H 1, 2. Artinya apa? Baris pertama dan baris kedua ditukar, atau bisa juga H21 juga boleh seperti itu. Nah, itu adalah pembuktian dari matriks ekuivalen, karena tadi baris berarti dia ekuivalen baris seperti itu. Itu ya. Next, ada yang namanya matriks elementer. Matriks elementer itu adalah suatu matriks yang dihasilkan dari satu kali transformasi elementer terhadap suatu matriks identitas. Jadi kalau tadi adalah matriksnya sembarang, kalau di sini tuh matriksnya khusus, yaitu matriksnya identitas ini. Di jenis-jenis matriks kemarin ada matriks identitas, ada 2 kali 2 sama 3 kali 3. Coba, kalau di sini ordo 3 kali 3, apa identitasnya? I, simbolnya I, 1, 1, 1, diagonalnya, yang lain 0 itu. Itu adalah matriks identitas untuk ordo 3 kali 3 seperti itu. Akan kita ubah dari apa? H13I. Nah, H13I. Apa H13I itu? Berarti langsung saja, berarti baris ini ya, H13I artinya apa? Baris pertama kita ubah menjadi baris ketiga seperti itu. Apa jadinya? Kita ubah
baris pertamanya apa? Jadi yang dirubah baris pertama, baris ketiga. Berarti baris ketiga jadi pertama. Yuk, 0 0 1 1 0 0 0 1 0 seperti itu. Begitu. Itu adalah H13 seperti itu. Itu ya. Nah, ini ada K21, K31, nanti silahkan Anda coba seperti itu. Ya. Terus ada ruang baris sama ruang kolom. Kalau namanya ruang baris itu jikalau apa? Dia ordonya cuma baris saja. Jadi ketahui matriks A ini ada vektor baris, ya barisnya berapa? Ada baris pertama, kedua, ketiga, itu dinamakan ruang baris ya. Kalau ruang kolomnya berapa? Ya udah kolom-kolom, kolom seperti itu. Itu nanti silahkan Anda coba dulu. Ini saya kasih contoh satu K31 misalkan, yang B akan saya kerjakan K31. Berarti apa? Kolom ketiga ditukar dengan kolom pertama. Apa jadinya Pak? Berarti yang tidak berubah kolom kedua ya. Terus kolom kedua dulu 031. Kolom ketiganya apa? 0 5 3 1 2 4. Selesai. Itu aja. Nanti silahkan yang H13, H22, K132 Anda coba dulu. Jadi setelah Anda melihat ini, Anda wajib mencari jawaban. Nah, mencari ini, cari nanti. Nah, nanti jawabnya diupload di diskusi LMS seperti itu, ya. Yang pertama ini juga sama, yang latihan kedua silakan Anda coba kerjakan juga. Itu aja materi yang saya dapat sampaikan hari ini. Silahkan dicek, diputar kembali video tadi yang transformasi elementer poin ketiga, biar nanti Anda tidak bingung. Setelah ini Anda kerjakan latihan-latihannya, kita sambung ke diskusi. Nanti setelah diskusi kita lakukan Google Meet seperti biasa. Dari saya Sadikot, akhir kalam. Selamat siang. Assalamualaikum.